Jadi nggak usah khawatir. Kekristenan itu sangat mengimani bahwa Yesus itu adalah nabi. Nabi itu sebagai apa? Tahu nggak sebagai apa? Nabi itu sebagai penglihat. Penglihat, bukan diutus. Pengutusannya Yesus itu dia bukan disebut nabi. Isa dengan Yesus berarti clear. Coba kamu bantah, tidak, Yesus itu tidak sama. Karena ini Isa itu diserupakan. Tidak tahu diserupakan dengan setan kah, iblis kah? Tapi kalau kamu bilang Yesus itu disalib, bukan diserupakan, pasti kamu nyonyor dibikin. Iya, jadi Oscar memang ada beberapa yang perlu jadi saya tidak menyalahi di sini Oscar ya, karena Oscar kamu ya shalom Bang Ade. Kamu kan semangat sekali ya memberitakan ini, tetapi ada hal yang perlu kita pahami gitu sebelum kita bernarasi ataupun berargumen dengan saudara kita di sebelah. Jadi kalau mereka bilang Yesus itu nabi, itu sudah satu penghujatan. Oh, seorang itu nggak bilang Yesus itu nabi, Kak? Karena dia nyaman. Kamu katakan Isa dengan Yesus sama, ya berarti mereka nyaman. Oh, itu kan menurut gini Kak, bentar ya Kak ya. Bukannya aku untuk ini ya. Sabar ya, sabar Bang. Maksudnya memang intonasi saya ketika Isa dengan Yesus itu sama, kan saya memang berontak. Mohon maaf ketika nada saya agak keras. Jadi ya, mereka memanfaatkan abang itu. Jadi bersyukurlah abang langsung ke sini, ikut-ikut room begini, semakin belajar. Tetapi saya katakan, Bang Oscar terlalu berani masuk ke room mereka seperti itu. Tetapi karena Isa dengan Yesus abang samakan, mereka enjoy saja. Isa. Dah. Ya itu menurut saya, tapi kalau menurut orang itu beda Kak. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah. Itulah menurut orang itu. Jadi kan kita puji Tuhan, puji Tuhan. Halo. Silakan Bang Ade. Kak, gini Pak Oscar. Sebenarnya kalau misalnya hanya untuk dalam rangka menjembatani diskusi, fine. Isa itu disamakan dengan Yesus, tapi secara hakikat itu jelas berbeda. Karena apa? Galatia 1 ayat 8 itu jelaskan. Injil yang dinyatakan apa yang di luar dari yang telah kami beritakan itu terkutuk. Siapapun itu, bahkan malaikat pun yang mengabarkan apa Injil di luar apa yang kami beritakan, kami di situ merujuk pada para rasul ya. Karena pengajaran Yesus itu kan yang didelegasikan itu kan kepada para murid ya. Oke. Jadi kita mengenal Yesus itu bukan dari Yesus loh. Bukan. Dari 12 murid itu. Itulah kenapa ada 12 murid makna. Kamu perhatiin deh. Nabi mana yang punya murid? Nabi mana yang punya murid? Coba lu coba kita pikir dulu, pikir bener-bener. Coba satu nabi yang punya murid siapa? Nabi mana itu yang punya murid dan dia mengabarkan dia itu nabi muridnya itu diperintahkan untuk mengabarkan apa ajaran dia. Nabi mana itu? Coba. Ya. Nggak ada Pak, nggak ada jelas. Even Musa sekalipun, yang dimana Yosua itu disebut hambanya dari Musa itu tidak pernah memerintahkan Yosua untuk melanjutkan mengajarkan Taurat, nggak pernah. Itu langsung dari Hasem itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri. Jadi ini jelas berbeda Pak. Oke Bang. Ya. Aku dulu bang. Belum selesai Pak. Belum selesai Pak. Sebentar dulu. Tentang kenabiannya Yesus. Saya nggak ada orang Kristen, mudah-mudahan ya sejauh yang saya tahu ya, nggak ada orang Kristen yang tidak mengakui Yesus itu nabi. Nggak ada. Tapi apa itu nabi? Sekarang saya tanya dulu Mas. Ini aku manggilnya Mas atau apa nih Mas? Orang Batak, Marbun. Harga Marbun aku Bang. Berarti layak ya. Menurut layak, yes. Oke.
Yesus itu disebut nabi kenapa? Itu menurut saya Yesus itu Allah. Isa itu Bukan Pak, bukan Leku, dengar dulu, dengar. Pertanyaannya aku orangnya fokus. Kalau satu, Oke. kalau melenceng langsung aku balikin, aku nggak mau lenceng jauh-jauh. Oke, oke. Tadi kan pernyataan kamu, Yesus itu nabi. Loh, kekristenan itu mengaku Yesus itu nabi. Nah, sekarang permasalahannya seperti ini, Pak. Nabi itu apa? Yesus itu disebut nabi kenapa? Coba apa yang kamu tak yang tahu apalah. Biar kita sharing dulu di sini. Coba. Kenapa lah disebut Tadi Yesus kan itu aku nabi? bilang bahwasannya Pak, sebentar. nggak ada aku bilang bang bahwasan Yesus itu nabi. Isa Baik. itu nabi gitu loh. Yesus itu bukan nabi jadinya. Yesus nabi loh. Yesus itu nabi. Dari mana asal usulnya Yesus nabi? Oh Dan my kami goodness. tertulis Kamu itu tak- bang, tempat ku baca. Dengar bang ya. Dengar dulu bang. Akulah Tuhan alam. Tiada Tuhan selain aku. Siapa yang membilang itu? Kan Tuhan Yesus. Betul. Berarti Allah dong. Nggak ada nabi dia gitu loh. Bahkan semua ajaran Taurat pun mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan agama yang sebelah pun mengatakan dan memperjelas bahwasannya Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah. Tetapi Nabi Isa itu adalah nabi. Leku sayang, sebentar. Kamu dengar dulu. Dengar. Tentang permasalahan seperti itu. Ini gue bukan maksud merendahkan. Itu pemahaman gue mungkin 20 tahun yang lalu. Seperti kamu. Seperti itu. Karena Yesus itu Allah. Terus tiba-tiba kenabinya hilang. Salah, bukan begitu. Perhatikan, Yesus itu benar-benar, coba baca Ibrani 2 ayat 14 ya. Dia itu benar-benar mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita. Sama seperti kita. Itu kemanusiaannya ya. Kemanusiaan itu benar-benar sama. Nah, kemanusiaannya itulah adalah Mesias. Nah, Mesias itu Pak, Lekku yang kusayangi, Mesias itu ada 3 jabatannya. Mesias itu adalah Nabi, Ulangan 18 ayat 18. Ini dicatat nih. Raja bentar, gue lupa. Sebentar. Raja itu satunya yang pasti Mazmur 110 ayat 1 itu satu. Yang kedua 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Atau 1 Samuel 7 ayat 8 sampai 16, gue lupa. Itu kerajaan. Dan imam itu ada 3 jabatannya. Imam itu Mazmur 110 ayat 4. Itu Pak. Itu kemesiasannya dan itu merujuk kepada kemanusiaannya dia, bukan dia sebelum menjadi manusia. Jadi nggak usah khawatir. Kekristenan itu sangat mengimani bahwa Yesus itu adalah nabi. Nabi itu sebagai apa? Tahu nggak sebagai apa? Nabi itu sebagai penglihat, bukan diutus. Pengutusannya Yesus itu dia bukan disebut nabi. Lihat, kalau boleh baca ya, mungkin ya Ibu Nona atau Mbak Lia, kamu baca ya. Yesus itu disebut nabi, disebut diutus, itu tidak pernah disebut gelarnya adalah nabi. Tapi dia sebagai anak. Buktinya di mana? Ibrani 1 ayat 2. Coba baca deh. Kalau boleh gue tantang. Lihat. Yang diutus itu adalah anak, keanakannya sebagai sang firman itu yang diutus ke dunia menjadi manusia. Makanya itu sesuai dengan dinubuatan di Yesaya 55 ayat 11. Firman itu yang diutus. Dan yang diutus itu bukan kemanusiaan Yesus, bukan, salah, totally wrong. Kenapa adik? Kok kamu tahu totally wrong? Lihat Galatia 4 ayat 4. Pengutusannya itu terjadi sebelum Yesus menjadi manusia. Justru karena Yesus itu diutus, firman itu diutus, makanya dia menjadi manusia. Manusia itu adalah akibat karena dia diutus. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain mungkin umurnya 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun baru diutus. Yesus enggak. Yesus itu diutus dulu baru menjadi manusia. Galatia 4 ayat 4, Yohanes 1 ayat 14.
Nah itu detail yang kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele, tapi itu esensi. Biar kita ngerti sama lawan orang Islam, Yesus tuh diutus betul, bukan Yesusnya, bukan kemanusiaan yang diutus, tapi Firman itu yang diutus, anak itu yang diutus, anak itu arti Firman, Pak, anak itu arti Firman. Dari mana Derion tahu? Yohanes 1 ayat 18, Ibrani 1 ayat 2. Jadi ini loh, kadang-kadang kita itu terlalu fokus ke Yesus itu adalah seorang adalah yang ilahi. Mbak Lia. Atau Bu Nona. Ya. Siapa nih, Bu Nona? Iya. Bagaimana Bang? Kira-kira gini ya, Bu Nona. Gue ngomong malu. Gue ini manusia. Aneh nggak buat lo? Tidak. Aneh. Gak perlu pengakuan gue manusia. Dengan lu melihat gue, pasti dia adalah manusia. Lu melihat anjing, lu nggak perlu anjing itu ngomong saya anjing. Terus tiba-tiba oleh anjing, nggak perlu. Tapi kenapa Yesus berkali-kali mengatakan dirinya anak manusia? Kenapa? Ya, Bang Ade tadi ada cari saya kah? Iya, aku manggil, tapi kan Mbak Lia nggak ada. Iya, kenapa Bang Ade? Sekarang aku tanya, saya Mbak Lia. Pada saat aku ngomong sama Mbak Lia, aku bilang, saya manusia. Kira-kira aneh nggak? Aneh dong. Sekarang nih. Saya nggak tahu Mbak Lia, saya ini Aneh. manusia. Aneh, kenapa? Karena Yesus nggak aneh. Kenapa Yesus nggak aneh? Kenapa Yesus itu berkali-kali, contoh Matius 26 ayat 63 dan 64, Yesus mengatakan anak manusia. Berkali-kali dia ngomong anak manusia. Kenapa nggak aneh orang-orang? Bahkan itu karena itulah Yesus disalib, Bapak. Yesus itu justru mengaku sebagai anak manusia lah karena dia disalib. Dia nggak pernah ngaku dia disalib bukan karena ngaku dia anak Allah loh. Bukan. Walaupun dia ilahi, tapi justru Imam Kayafas, Matius 26 ayat 63 sampai 64, 65 dan selanjutnya. Yesus itu disalib karena dia ngaku dirinya anak manusia loh. Lu baca deh. Coba lu baca. Lu resapin dulu. Nah, maksud gue gini, Pak. Justru Yesus mengatakan dirinya anak manusia karena apa? Karena dia bukan manusia pada mulanya. Gitu. Karena dia bukan manusia dan menyatakan dirinya ke dalam dunia menjadi manusia, makanya berkali-kali dia mengatakan gua manusia. Karena gua udah menjadi manusia. Makanya kenapa kita tuh selalu berfokus kepada keilahiannya tok. Karena keilahian itu gak perlu dinyatakan, dia dari dulunya dari sononya itu ilahi. Tapi kemanusianya itu, Pak, itu kepentingan buat kita. Karena tubuhnya dia ini, kemanusianya dia ini itu menjadi kurban pengantara kita. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Lu baca. Dia itu adalah karena Allah itu Esa pula pengantaranya, yaitu pengantaranya antara manusia dengan Allah itu, yaitu siapa disebutnya? Coba lu baca deh. Mbak Lia lu baca deh. Di mana Timotius? 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Ini. Oke. Di atas perikop mengenai doa jemaat ayat 5 berbunyi firman Tuhan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Ke bawahnya sebelumnya ayat setelahnya. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Mbak Lia, saya mau tanya. Di ayat kelima, ada nggak yang aneh? Ada nggak yang menurut dia itu nggak wajar? Ya, apa ada. Tuh? Apa tuh? Allah itu Esa dan Esa pula dia. Bukan. Itu nggak aneh. Menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Enggak. Ada lagi itu yang paling terakhir itu yang paling aneh. Yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa manusia Kristus Yesus? Kenapa manusia disebut manusia Kristus Yesus? Kenapa ada kata manusia di situ? Kenapa?
Kenapa? Jadi karena kemanusiaannya ini, Bu. Karena kemanusiaan inilah justru yang mau dia Yesus omongin gitu loh. Manusia Kristus. Kita tahu Kristus itu manusia. Yesus itu manusia, nggak perlu kayak gini loh. Yaitu manusia aderion. Nah, kira-kira nyambung nggak? Kira-kira aneh nggak? Manusia aderion. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak aneh kelihatannya. Tapi maksudnya kemanusiaan itulah yang menjadi penebus di ayat ke berapa berarti ya? Ayat 5 ayat ke-6 ya. Penebus itulah sebagai penebus. Tahu nggak arti penebus itu apa? Kadang-kadang kan kita kan ngomong semua penebus. Tapi tahu nggak penebus itu arti maknanya tebusan itu apa sih? Apa? Apa yang dilakukan? Apa yang sini siapa sih Pak Oscar? Ah, aku mau nanya dulu Pak Oscar. Pak Oscar, penebus itu apa maknanya? Ini kalau orang Yahudi, kalau saya ngomong sama orang Yahudi nyambung nih. Kalau orang Yahudi pasti dia ngerti nih. Orang Yahudi yang punya second temple ya. Tentu kalau orang Yahudi zaman sekarang nggak nyambung. Kalau orang-orang kayak zamannya Yudas Iskariot sekalipun nyambung ini. Pasti nyambung. Kenapa Pak? Kenapa Yesus apa makna penebus? Ya, apa tuh? Gini Bang, ya Bang ya. Sebelum jauh memang aku tuh bodoh Bang tentang agama. Bahkan ya terutama agama kita ya Kristen ini Bang. Aku udah lama nggak ke gereja, bahkan baca Alkitab pun udah lama. Tadi aku tuh cuman curhat Bang tentang aku tadi masuk room ke sebelah gitu Bang. Bukannya aku itu sok-sok bijak masuk ke room sebelah gitu. Tapi aku Leku. Dengar Leku dengar. Oh. Jangan kamu anggap gua ini mau pinter-pinteran. Salah. Ini kan kita kan lagi berempat nih, Pak. Kita kan lagi nggak lagi live. Kita kan sama-sama belajar. Nah, kebetulan saya ini mungkin lebih tahu dikit. Nah, gue mau berbagi apa yang gue tahu. Iya. Hanya Bang. Itu. Nah, dengar dulu. Jangan lo rendahkan dirimu. Jadi kalau lo merendahkan diri kamu, itu bukan maksud gue. Tapi biarkanlah gue jelaskan aja lah. Udah, nggak usah.